Konten dari nomor 97 ini adalah bahwa arsitek itu adalah karir yang sangat panjang. Mari saya bacakan isi dari nomor 97 ini. 97. Arsitek adalah karir jangka panjang. Pengetahuan tentang kehidupan profesi yang mungkin kurang atau jarang disadari adalah mengapa profesi seorang arsitek dianggap karir jangka panjang. Atau ada pertanyaan mengapa suksesnya seorang arsitek itu lama sekali. Penata rambut butuh waktu 1-2 jam untuk menyelesaikan karyanya. Penjahit butuh waktu 1-2 minggu untuk menghasilkan baju yang indah. Desain grafis mungkin membutuhkan waktu 1-4 minggu untuk menghasilkan layout yang bagus. Desain interior butuh waktu 2-3 bulan untuk menghasilkan ruangan yang keren. Arsitek untuk mendesain sebuah rumah paling cepat 12 bulan. Ada proyek yang sudah berusia 10 tahun atau lebih dan saat ini masih dikerjakan. Jadi, berhitungan kasar dalam waktu 1 tahun, penata rambut dapat menghasilkan 500-1000 klien. Penjahit 50-100 klien, desain grafis 30-50 klien, arsitek hanya 1-5 klien. Think about it. Yang dimaksud dari isi nomor 97 ini adalah bahwa karir kita itu memang luar biasa panjangnya. Dan arsitek bukan diciptakan untuk orang yang ingin sukses dalam waktu cepat. Bila kita melihat karir-karir para arsitek yang kita kagumi, terutama arsitek internasional, coba kita baca deh mereka. Ya, lihat biografinya, ya ada videonya mungkin, ada bukunya. Lihat perjalanan mereka. Itu karir mereka baru dimulai pada sekitar umur 40 akhir, 50 awal. Ya. Secara yang saya tahu, Zaha Hadid baru berumur 50 tahun, baru ada bangunan yang berdiri. Sesuai dengan impiannya dia. Frank Gehry pun juga sama, memiliki karir sebelumnya sudah ada, namun dia baru berkembang di umur-umur yang terakhirnya. Jadi, cerita mengenai semua perjalanan arsitek itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa dan ketekunan. Mungkin ada beberapa yang bilang tadi, ya dari teman-teman yang mungkin desain yang lain ya, desain grafis atau desain interior, waktunya proyeknya juga ada lama. Iya, maksud saya adalah sebuah proyek yang sangat simple. Ya, saya comparekan dengan proyek rumah tinggal ya, yang mulai dari desain sampai terbangun. Itu butuh waktu sekian lama. Ya, mungkin bisa mencapai cepat juga mungkin 8 bulan atau 6 bulan. Tapi ingat, itu hanya untuk satu proyek. Satu proyek saja. Ya, untuk arsitek muda apalagi mungkin bisa menangani cuma 1 atau 2 proyek dalam waktu setiap tahunnya. Untuk menjadi seorang yang punya karya yang bagus, itu dibutuhkan apa yang disebut sebagai body of work. Nah, body of work ini adalah rangkaian dari proyek yang akhirnya membentuk satu rangkaian desain atau karya yang stabil, karya yang dapat menggambarkan karakter seorang desainer. Ya, apapun itu desainernya. Nah, untuk arsitek itu mungkin membutuhkan minimal mungkin sekitar 5 atau sampai 7 proyek minimal. Terbaik adalah sekitar 15 proyek. Baru dia mendapatkan satu benang merah bahwa ini arsitek ini adalah seperti ini. Dan itu bisa saya bilang itu ya, kalau kita anggap aja untuk awal-awal karir, mungkin ya 2-3 proyek bagus ya, mungkin 4 proyek, kita nggak tahu. Tapi untuk mendapatkan satu benang itu butuh waktu yang sangat luar biasa lamanya. Dibandingkan dibandingkan dengan profesi yang lainnya. Jadi memang karena nafas dari proyek tersebut itu sejauh itu ya lama sekali, maka ketekunan dan ketabahan untuk menjadi seorang arsitek itu susah. Tapi namun juga secara tidak langsung juga itu juga menjadi eliminir banyak arsitek yang give up di tengah-tengah atau di awal-awal karirnya, karena mereka juga memang punya ketuntutan lain. Ya, mungkin tidak sabar atau melihat betapa susahnya menjadi seorang arsitek, beratnya ya itu banyak yang ini. Tapi untuk buat teman-teman yang memang memimpi untuk menjadi seorang arsitek, itu ya daya tahan secara finansial, secara mental, lalu strategi juga dalam berbisnis, itu memang harus
kita fokuskan ya untuk lari maraton. Jadi kita tidak sprint. Ya, bila kita lihat bahwa banyak sekali desainer itu yang muncul itu, tapi muncul rata-rata cuma muncul tiba-tiba and then ya hilang lagi. Jadi ya ada sparks little bit. Jadi memang panjangnya inilah yang jadi kita sadari di sini. Ya, jadi strategi kita untuk berbuat bisnis jangka panjang atau juga kehidupan kita, ya, yang ingin berumah tangga juga pasangannya harus sudah siap bahwa ini for a long haul, dan di situ konsistensi dan segala macam yang kita hadapi itu sudah kita persiapkan. Ya, ada untuk menjadi satu perjalanan yang luar biasa, penuh dengan lika-liku ups and down. Ya, dan di sini strategi mengenai penerimaan proyek juga ada nantinya. Mana proyek yang bagus, mana proyek yang idealis, mana proyek untuk yang menjaga overhead. Ya, karena memang overhead itu adalah kenyataan yang real dalam kehidupan seorang arsitek. Dia akan terus-menerus membayar atau tempat sewa, timnya, ya kan, semua orang-orang yang mensupport sang arsitek untuk terus berkarya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi itulah kita harus sadar bahwa banyak waktu untuk yang kita luangkan untuk menjadi seorang arsitek.